Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi Fadla Segaf dari kelompok Ziarah Kubah Basiri di mata kuliah Hukum dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pendahuluan dan juga tentang biografi dari subjek penelitian kami. Yang kami teliti di sini adalah Kubah Basiri. Yang harus kita ketahui dulu, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ini adalah tempat di mana masyarakat sangat dekat sekali ya dengan alim ulama, dengan seperti orang-orang soleh gitu ya. Dan salah satu contohnya yang sering dilaksanakan adalah ziarah. Salah satu tempat yang paling populer di Banjarmasin itu adalah Kubah Basiri, dikarenakan ini berada bukan tepat sebenarnya, tapi berada di kota Banjarmasin, tidak seperti Martapura Kelampayan yang lumayan jauh dari kota Banjarmasin. Dan juga ini sudah menjadi tradisi bagi umat muslim di Banjarmasin, dan yang lebih tepatnya berada di daerah Basiri, itu melakukan haul di Kubah ini. Dan yang harus kita ketahui juga, Habib Hamid bin Abbas Bahashim ini adalah keturunan ke-34 langsung dari Rasulullah SAW, dan juga beliau ini lahir pada tahun 1856. Untuk tanggalnya yang saya dapat dari internet, jujur saja tidak ada, hanya ada tahunnya saja. Dan Habib Hamid bin Abbas Bahashim ini melalui interview saya kepada salah satu zuriyat atau istilahnya keturunan langsung dari beliau ini adalah orang yang tidak menyukai kemewahan, hanya kehidupannya sangat sederhana sekali, suka menyendiri. Dan juga orang-orang di sekitaran Kubah atau di sekitaran daerah Basiri itu melihat karomah dari beliau. Lalu maka dari itu beliau dimuliakan di situ, dan ketika beliau meninggal tetap dikenang di setiap tahunnya. Sekian, terima kasih. Ya, baik, saya Muhammad Nopal Ilham. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul sejarah dari Kubah Basiri. Kubah Basiri terletak di bagian Sungai Martapura, yaitu di Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan ini menjadi tempat tinggal keluarga dan menjadikan makam. Kawasan ini sepenuhnya menggunakan jalur sungai saat dulu dengan transportasi seperti perahu atau klotok yang mencerminkan kultur masyarakat sub-Banjar. Masyarakat setempat membangun Kubah sebagai peneduh makam beliau. Seiring waktu, kisah kesalehan dan karomahnya menyebar melalui tradisi lisan, tulisan tokoh, hingga media modern. Kubah Basiri bertransformasi dari makam keluarga menjadi situs cagar budaya dan destinasi wisata religi terkenal di Kalimantan. Kubah Basiri mendapatkan pengakuan nasional yang diperoleh melalui penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2022 yang menegaskan posisinya sebagai ikon wisata religi Banjar. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai keagamaan. Yang pertama, ada tradisi ziarah. Di Kubah Habib Basiri diwujudkan melalui pembacaan surah Yasin, tahlil, dan doa sebagai bentuk penghormatan kepada waliullah serta media tawasul kepada Allah. Bagi masyarakat Banjar, ziarah itu tidak hanya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mengingat akan kematian, yaitu dzikrul maut. Yang kedua, saya akan menjelaskan kunjungan ke Kubah dan pelaksanaan haul tawaf Kubah Basiri menjadi pengingat kematian, yaitu dzikrul maut, yang menumbuhkan kesadaran spiritual masyarakat. Haul yang dihadiri ribuan jamaah dari berbagai daerah juga menjadi syiar Islam berkelanjutan, serta sarana pendidikan agama dan pemantapan akidah, dan mewariskan nilai-nilai keislaman bagi generasi muda Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raymond Ramadhani, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai moral dan etika yang terdapat pada sosok Guru Basiri. Yang pertama yaitu keteladanan zuhud Guru Basiri. Sikap zuhud beliau tercermin dari kehidupan yang sederhana, rendah hati, dan tidak berlebihan dalam mengejar harta duniawi. Guru Basiri mengajarkan bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukan terletak pada kekayaan atau kemewahan, tetapi pada kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini menjadi teladan bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam sifat materialisme dan lebih mengutamakan nilai-nilai serta akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nilai kedua yaitu adab berziarah di Kubah Guru Basiri. Saat berziarah, masyarakat diajarkan untuk menjaga sopan santun, berbicara dengan lembut, berpakaian islami, serta menjaga ketenangan dan kesucian. Selain itu, pengaturan area laki-laki dan perempuan juga menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan.
Kebiasaan ini dapat melatih kedisiplinan moral serta membentuk akhlak yang baik dalam kehidupan masyarakat Banjar. Dari kedua nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa guru basiri memberikan teladan yang baik dalam berkehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dalam perilaku terhadap sesama manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai solidaritas sosial yang terdapat dalam tradisi di Kubah Habib Basiri. Nilai solidaritas sosial terlihat dari adanya semangat gotong royong yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan haul dan perawatan makam Kubah Habib Basiri. Masyarakat dari berbagai lapisan sosial ikut terlibat tanpa memandang status ekonomi maupun kedudukan. Mereka saling bekerja sama dan membantu satu sama lain demi kelancaran kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan gotong royong ini menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat karena terjadi interaksi dan kerjasama yang baik. Dari kegiatan tersebut terjalin rasa kebersamaan, kesatuan, serta memperkuat ikatan persaudaraan antar sesama umat. Selain itu, tradisi berbagi makanan dan sedekah saat pelaksanaan haul juga mencerminkan kuatnya rasa solidaritas masyarakat Banjar yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Tradisi ini mengajarkan pentingnya saling peduli, saling berbagi, dan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Nah, dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa solidaritas sosial tidak hanya mempererat hubungan antar individu, tetapi juga membangun persaudaraan yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Perkenalkan, nama saya Raska Bubur Rahman Simatupang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelestarian tradisi budaya Banjar. Yang pertama itu ada tradisi haul. Tradisi haul tahunan masih terus dijaga oleh masyarakat Banjar sebagai bentuk penghormatan kepada ulama dan tokoh agama yang telah berperan dalam penyebaran Islam. Selain menjadi wadah untuk memanjatkan doa bersama, kegiatan ini juga memperkuat ikatan sosial antar warga serta menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada arsitektur, bahasa, dan kuliner Banjar. Upaya menjaga budaya Banjar juga terlihat dari pelestarian arsitektur tradisional yang memiliki ciri khas bernuansa Islam, seperti penggunaan kubah dan ornamen daerah yang unik. Selain itu, bahasa Banjar serta berbagai adat istiadat masih terus digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap lestari di tengah perubahan zaman. Kekayaan budaya tersebut semakin diperkuat oleh beragam kuliner tradisional seperti soto Banjar dan aneka wadah khas yang sering hadir dalam acara adat maupun keagamaan. Dengan berbagai bentuk pelestarian tersebut, budaya Banjar dapat terus dikenalkan dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kemudian, Kubah Habib Basiri kini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Banjarmasin yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan budaya. Berbagai fasilitas seperti area parkir, musola, toilet, dan akses yang lebih baik telah disediakan untuk menunjang kenyamanan pengunjung, serta lokasinya yang dekat dengan Sungai Martapura juga memberikan pengalaman wisata sungai yang menarik bagi para peziarah. Perkembangan teknologi digital turut membantu memperkenalkan Kubah Habib Basiri kepada masyarakat luas melalui media sosial dan berbagai platform pariwisata. Selain berziarah, wisatawan juga dapat mengenal budaya Banjar melalui kuliner khas, kain sasirangan, dan objek wisata budaya lainnya. Dukungan pemerintah dan masyarakat setempat menjadikan wisata religi ini berperan dalam pelestarian budaya sekaligus mendukung perekonomian daerah. Ya, bersama saya Arif Syarif. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan mengenai Kubah Habib Basiri yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi Kubah Habib Basiri telah membuktikan perannya sebagai pusat nilai keagamaan, moral, dan solidaritas bagi masyarakat sosial Banjar. Nah, tradisi ziarah dan pelaksanaan haul itu tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan spiritual masyarakat, tapi juga mempererat hubungan serta persaudaraan antar umat dari berbagai generasi dan latar belakang sosial yang berbeda. Selain itu, keberadaan Kubah Habib Basiri juga memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam mendukung perekonomian dan membantu pelestarian budaya Banjar itu tersebut. Yang menjadikan hal ini menjadikan wisata religi tersebut sebagai aset yang sangat berharga lah bagi masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara nilai spiritualitas
dan perkembangan zaman atau modernitas perlu terus dijaga agar nilai-nilai luhur yang diwariskan tetap terpelihara dan diteruskan kepada generasi mendatang. Nah, sebagai rekomendasi kami juga ada wawancara dengan beberapa narasumber. Nah, jadi ada beberapa hal yang disyaratkan untuk menjaga dan mengembangkan kubah Habib Basiri. Nah, jadi yang pertama untuk pemerintah dan pengelola. Jadi kita perlu meningkatkan akses jalan, dermaga, promosi wisata religi, serta menyediakan fasilitas yang nyaman dan pelayanan yang baik bagi peziarah. Kemudian untuk masyarakat itu sendiri juga penting untuk menjaga adab berziarah, kebersihan lingkungan juga terutama, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, sedangkan kalau kita sebagai mahasiswa akademisi, kita diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai nilai religi dan dampak sosial wisata Kubah Habib Basiri bagi nilai spiritualitas maupun sosial yang ada di masyarakat Banjarmasin. Terima kasih.